tahun 2020, Indonesia terjangkit virus COVID-19 yang mengakibatkan Indonesia menerapkan lockdown di seluruh daerah provinsi. Bandara di setiap daerah terutama Bandara I Gusti Ngurah Rai ditutup dan tidak menerima tamu baik domestik maupun internasional. Oleh karenanya, hotel yang ada di Bali termasuk The Trans Resort Bali sepi pengunjung. Hal ini mengakibatkan pada pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis hingga menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, rapat tahunan diadakan untuk mengetahui hasil pendapatan pada tahun 2020. Dalam rapat ini akan mendiskusikan tentang solusi dan strategi baru yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menutup kerugian di tahun 2020 ini. Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada rekan-rekan hadirin pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Andre selaku Direktur Hotel The Trans Resort Bali. Yang saya hormati Ibu Arika selaku Manajer Sales and Marketing. Yang saya hormati Ibu Dama selaku Manajer Personalia. Baik, sebelum kita memulai rapat pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Adapun agenda rapat kita pada hari ini akan saya bacakan. Yang pertama yaitu absensi peserta rapat. Yang kedua ada doa. Yang ketiga ada laporan keuangan dari manajer sales and marketing. Yang keempat ada laporan penjualan yang dicapai pada saat pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh manajer sales and marketing. Lalu ada yang kelima yaitu metode penjualan yang akan dilakukan pada era new normal yang akan dipaparkan oleh manajer sales and marketing. Lalu yang keenam ada laporan jumlah karyawan hotel yang mengalami PHK, dirumahkan, dan yang masih dipekerjakan yang akan dipaparkan oleh manajer personalia. Lalu yang ketujuh ada sesi diskusi, yang terakhir merupakan kesimpulan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai agenda rapat pada hari ini. Selanjutnya untuk rapat akan dipersilahkan kepada Bapak Andre selaku Direktur untuk memulai rapat kita pada hari ini. Baik, kepada Bapak Andre dipersilahkan. Baik, selamat pagi semua. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat pada hari ini. Jadi langsung saja ke pembahasan rapat pada hari ini. Untuk Saudari Arika, bagaimana perkembangan hotel kita selama 12 bulan terakhir mengingat dampak COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun. Yang tentunya sangat menyulitkan bagi hotel kita, terutama pada bulan-bulan terakhir. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Direktur. Selamat pagi semuanya. Untuk perkembangan dari hotel kita selama 12 bulan terakhir ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Rata-rata persentase penurunannya sebesar 60%. Terlebih lagi di 3 bulan terakhir ini kita tidak dapat menerima tamu karena adanya virus corona dan pemberlakuan lockdown di daerah kita. Sehingga tingkat hunian hotel kita mengalami penurunan karena tidak sesuai dengan target dari hotel kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Selain itu, selama 12 bulan terakhir, bagaimana tanggapan dari investor dan mitra kerja di hotel kita? Adakah mitra kerja atau investor yang ingin memutuskan kontrak kerjasama dengan hotel kita? Baik, dalam 12 bulan terakhir ini sudah banyak agenda yang kita akan laksanakan dengan mitra kerja kita seperti event, grup check-in, gathering, dan wedding. Namun di-cancel karena adanya pemberlakuan social distancing pada masa pandemi COVID-19 ini yang memaksakan kita untuk mengurangi kerumunan di hotel kita. Terhitung 20 mitra kerja kita sudah memutuskan pemberhentian bekerja sama dengan hotel kita. Oke, keadaannya cukup rumit bagi hotel kita. Hal itu perlu kita diskusikan agar cepat menemukan solusi. Untuk Saudari Arika, cukup sekian. Berikutnya untuk Saudari Dama, berapakah sisa pegawai tetap di hotel kita? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab mengenai jumlah pegawai tetap yang bekerja di hotel kita, yakni sebanyak 125 orang, dan pegawai kontrak sebanyak 45 orang. Dan dikarenakan dengan situasi pandemik ini, kita telah memberhentikan pegawai sebanyak 50 orang. Maka, kita masih memiliki pegawai sebanyak 120 orang, baik itu dari pegawai tetap maupun kontrak. Namun, karena keadaan pandemik COVID-19 ini, kita memperkerjakan pegawai dengan sistem shift untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk gaji pegawai, apakah ada perubahan akibat dari sistem shift yang telah diterapkan?
Baik, untuk masalah gaji pegawai, dikarenakan kita menerapkan sistem shift kepada pegawai sehingga mereka bekerja tidak full dan bekerja 3 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, kita memotong gaji pegawai sebanyak 40% dari gaji semula. Lalu bagaimana kesejahteraan pegawai? Apakah aman? Apakah ada yang protes atau mengundurkan diri akibat dari pemotongan gaji tersebut? Untuk yang protes terhadap pemotongan gaji tersebut, pada awalnya ada beberapa orang pegawai, namun kami divisi personalia mencoba memberikan pemahaman dan penjelasan akan sebab dari pemotongan gaji tersebut, yakni dikarenakan terbatasnya pemasukan yang hotel kita dapatkan pada masa pandemi ini, dan tutupnya Bandara Ngurah Rai yang mengakibatkan tidak ada pengunjung yang menginap di hotel kita. Dan syukurnya pegawai kami dapat mengerti dan menerima pemotongan gaji tersebut tanpa adanya keberatan. Untuk kesejahteraan lain seperti makan siang dan lain-lain, tetap kami fasilitasi ketika mereka bekerja pada shift mereka. Apa saja fasilitas lain yang akan diberikan kepada para pegawai? Baik, fasilitas lain yang telah kami berikan seperti setiap bulannya kami memberikan bantuan sembako agar meringankan beban keluarga dan juga untuk bertahan hidup. Selain itu juga kami memberikan peralatan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan obat-obatan kepada pegawai dan keluarga mereka agar dapat terlindung, dan yang kami harapkan semoga semua pegawai kami berserta keluarganya dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Saudari Dama dan rekan divisi personalia atas kerja kerasnya dalam memikirkan para pegawai. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, rapat hari ini akan saya hentikan sejenak. Untuk berikutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada sekretaris. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita akan istirahat sejenak dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 11 siang. Baik, kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Baik, kepada Bapak Direktur, rapat akan kita mulai kembali. Pada Bapak Direktur kami persilahkan untuk memimpin rapat. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi untuk rapat pada hari ini akan kita lanjutkan. Nah, untuk masalah SDM yang kita miliki, adakah saran dari saudara-saudari untuk menambah SDM agar nantinya rencana ke depannya dapat berjalan dengan lancar? Mohon izin untuk memberikan pendapat. Menurut pendapat saya, mengapa tidak kita menerima mahasiswa atau mahasiswi yang mengajukan training di divisi yang kita rasa kekurangan sumber daya manusia tersebut untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, maka diharapkan para trainer dapat melaksanakan tugas pada divisi dengan baik. Terima kasih. Mohon izin, saya ingin menanggapi masukan dari sekretaris. Jika kita menerima mahasiswa dan mahasiswi untuk memenuhi kekurangan SDM kita, bukankah kita juga harus melatih mereka agar lebih siap bekerja di hotel kita? Dengan melakukan pelatihan tersebut, tentu saja kita akan mengeluarkan biaya. Menurut saya, apakah tidak sebaiknya kita membuka lowongan pekerjaan saja untuk pegawai dengan persyaratan tertentu dalam kontrak seperti gaji yang diberikan merupakan gaji harian ataupun mingguan dan tidak ada bonus untuk hari raya dan lainnya? Menurut pendapat saya, dilihat dari penjelasan personalia mengenai pemberhentian pegawai, dengan pernyataan itu, lalu mengapa kita membuka lowongan kerja lagi sedangkan sebelumnya kita sudah memberhentikan pegawai yang sudah ada? Dalam keadaan seperti ini, kita bisa menggunakan SDM dari mahasiswa, dari jurusan atau yang berasal dari jurusan perhotelan, karena dari instansinya langsung pasti sudah dibekali pelatihan sesuai dengan kualifikasi standar dalam hotel. Nah, di samping itu, hotel kita bisa digunakan untuk mereka sebagai tempat training. Setelah mereka menyelesaikan training, kita bisa memberikan mereka sertifikat yang itu adalah tujuan dari mereka. Jadi, saya setuju dengan pendapat dari sekretaris, namun bisa ditekankan lagi dalam menerima SDM setidaknya dari berasal dari jurusan perhotelan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya saudari sekalian. Jadi, kita akan mengambil titik tengahnya saja. Jadi, kita akan mengambil mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mencari training sebagai sumber daya manusia kita ke depannya. Nah, dalam pekerjaannya pun mereka akan terus diawasi oleh para senior, yaitu para pegawai tetap yang masih kita miliki. Untuk pembahasan SDM, sepertinya saya cukupkan sampai di sini. Untuk saudari Arika, bisa jelaskan tentang rencana apa saja yang akan kita lakukan untuk memulihkan pendapatan hotel kita ke depannya? Baik, terima kasih atas waktunya.
Menurut pendapat saya, untuk mengatasi penurunan pendapatan dan menjaga tingkat hunian hotel kita, yaitu kita bisa membuat gebrakan baru dengan memberlakukan tarif hotel dengan nama New Normal Price. Di mana tarif ini kita menyediakan 2 paket menginap. Yang pertama itu paket New Normal Price standar. Ini mulai dari harga 800.000 untuk menginap selama 7 hari sampai 3 juta rupiah untuk menginap selama 30 hari. Dengan fasilitas kolam renang, laundry, diskon 15%, wifi gratis, dan kamar dibersihkan tiap hari. Nah, paket yang kedua yaitu New Normal eksklusif, yaitu menginap selama 30 malam dengan rate Rp4.800.000. Nah, paket ini termasuk wifi gratis, laundry diskon 20%, diskon 5% untuk semua makanan dan minuman kecuali minuman beralkohol, serta akses menggunakan gym dan kolam renang. Nah, mengingat dari hari Natal dan Tahun Baru sudah dekat, kemungkinan tingkat hunian hotel kita akan mengalami fully book. Lalu bagaimana cara Saudari Arika mempromosikan hotel kita yang telah memiliki pembaruan tarif yang nantinya menurut Saudari akan mengalami fully book? Tentu saja kita dapat memanfaatkan sosial media, contohnya kita bisa bekerja sama dengan platform tour dengan Traveloka dan Tiket.com. Nah, dengan kita bekerja sama dengan mereka, nantinya informasi dari hotel kita akan dijangkau dengan lebih luas. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan endorse influencer untuk menginap di hotel kita, yang nantinya mereka mempromosikan hotel kita lewat unggahan media sosial mereka seperti Instagram ataupun TikTok. Dan yang ketiga, kita bisa membuat akun media sosial, yaitu akun Instagram hotel kita agar lebih dikenal oleh banyak orang. Nah, mengingat juga di zaman sekarang hampir 50% masyarakat menggunakan Instagram untuk bersosial media. Baik, lalu apakah ada solusi atau masukan yang lainnya? Baik Pak, mohon izin, saya di sini ingin memberikan masukan lain dari solusi yang diberikan oleh Ibu Arika, karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang dimana masyarakat mulai sensitif terhadap kebersihan. Menurut saya, alangkah baiknya kita meningkatkan kualitas pelayanan kita, terutama dalam hal kebersihan, seperti saat memasuki lobi, kita menyediakan pengecekan suhu atau thermal scanner, dan juga memudayakan cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Selain itu juga, di setiap sudut ruangan, kita dapat sediakan hand sanitizer untuk tamu dan juga wajib mengenakan masker bagi tamu ataupun pegawai. Untuk kebersihan kamar juga kita harus tingkatkan dengan menambah prosedur disinfektan ketika membersihkan kamar hotel kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat dipercaya kebersihan dan keamanannya, sehingga tamu yang menginap di hotel kita dapat nyaman dan dapat menjadi tamu tetap di kemudian hari. Terima kasih Manajer Personalia atas ide yang sangat bagus. Menurut saya, kedua ide tersebut sangat sempurna. Akan tetapi, kita memerlukan biaya untuk mewujudkan kedua ide tersebut. Jadi, di sini saya akan memilih salah satu dari kedua opsi tersebut. Jadi, saya akan memilih kita akan bekerja sama dengan platform tour. Nah, selain nantinya kita akan mendapat keuntungan dengan bekerja sama, kita juga dapat mempromosikannya. Nah, apalagi jika platform tour tersebut sudah sangat dipercaya masyarakat banyak. Dan untuk pelayanan kebersihan, nantinya tentunya kita harus meningkatkannya lagi, terutama pada masa-masa pandemi seperti saat ini. Jadi, apakah ada yang keberatan dengan keputusan saya? Atau adakah yang ingin memberikan masukan lagi? Dan untuk Saudari Tiara, menurut Anda bagaimana? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Direktur, dan juga sebagai bukti standarisasi dari kebersihan hotel kita, sebaiknya kita harus menerapkan dan memiliki sertifikat hygiene pass, yang dimana untuk memastikan pelanggan kita agar lebih percaya menginap di hotel kita. Ide yang sangat bagus. Bagaimana menurut manajer sekalian? Apakah setuju dengan pendapat dan keputusan saya mengenai sertifikat tersebut? Baik, saya sangat setuju Pak dengan keputusan tersebut, sudah sesuai dengan pemikiran saya. Saya setuju dengan keputusan Bapak. Saya harap semoga hotel kita bisa kembali dengan seperti semula dan dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah saat ini. Saya juga sangat mengharapkan hal tersebut. Jadi karena kita telah mencapai kesepakatan dan hasil, untuk waktu saya kembalikan kepada sekretaris untuk mengakhiri rapat pada hari ini. Sekian, terima kasih semuanya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan kesimpulan rapat pada hari ini. Baik, yang pertama, adapun penjualan yang kita capai sejak awal pandemi COVID-19, yakni mengalami penurunan mencapai 40%, yang dimana penurunan tersebut berasal dari penjualan kamar dan pembatalan yang dilakukan oleh mitra kerja yang akan menyelenggarakan event, gathering, dan wedding sejumlah 25 mitra. Baik, yang kedua adalah dengan jumlah pegawai yang masih bekerja di hotel kita sejumlah 125 orang, yang dimana 45 orang merupakan pegawai kontrak, yang lagi 50 orang merupakan telah diberhentikan dari hotel kita. Maka karyawan bekerja dengan 3 shift dalam seminggu, yang dimana gaji karyawan mengalami penurunan sebesar 40% dari gaji semula. Namun para karyawan mendapatkan sembako dari setiap bulan dan mendapatkan alat perlindungan diri agar terhindar dari COVID-19. Lalu ada yang ketiga, yakni sumber daya manusia yang terbatas, maka kita dapat menerima dari anak training mahasiswa atau mahasiswi yang jurusannya sesuai dengan yang kita perlukan. Baik, poin keempat yaitu adapun yang kita lakukan untuk memulihkan pendapatan hotel dengan cara memberikan tarif baru yang dimana dengan nama New Normal Price. Dengan 800.000 maka tamu dapat menginap selama 7 malam, yang dimana hingga 3 juta rupiah untuk 30 malam dengan fasilitas yang kita berikan dengan diskon laundry sebesar 15% dengan wifi gratis setiap harinya. Dan paket New Normal eksklusif dengan tarif 4.800.000 untuk 30 malam dan fasilitas yang diberikan yaitu diskon laundry dengan potongan harga 20%. Lalu dengan potongan harga 5% untuk minuman dan makanan, tidak termasuk minuman yang beralkohol. Lalu pada poin kelima, yaitu untuk memulihkan pendapatan hotel, adapun cara yang kita lakukan yaitu meningkatkan protokol kesehatan dan melakukan kerjasama dengan platform tour, yang dimana dengan membersihkan kamar dengan menyemprotkan desinfektan guna mendapatkan sertifikat hygiene pass. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu rekan-rekan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas waktu dan partisipasi untuk menghadiri rapat hari ini. Baik, selamat siang. Siang. Kamu ketawa no? Dekat rahmat dan Sehingga tingkat hunian Lama. Baik, terima kasih. Di sini akan saya